Tuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat birahmatika arhamar rahimin. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Alhamdulillah rabbil alamin. Para kekasih Allah yang sedang berada di rumah Allah, orang yang mau datang sembahyang subuh itu kekasih Allah. Orang yang mau duduk sejenak di meja itu kekasih Allah. Yakinlah ya, karena Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Dalam ayat yang dibaca tadi surah Tahrim ada doa di sana patut diamalkan ya. Surah At-Tahrim juz 28 akhir. Sesudahnya juz 29 Tabarakallazi biyadihil mulk. Di sana ada ayat yang sepatutnya bertempat di hati setiap mukmin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat 8. Ayat 8 halaman 561. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa akan dibaca nanti di hari kiamat. Di hari kiamat dalam perjalanan ke jannah, mudah-mudahan semua kita jadi ahlul jannah insyaallah. Dalam perjalanan ke jannah orang itu berjalan diterangi oleh lampu imannya. Tidak sama. Suami dengan istri pasti tidak sama lampunya. Dia punya watt tidak sama. Voltage pasti tidak sama. Jadi di sana orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami ini. Gep mangido na lebih terang. Minta yang lebih terang. Kalau kita kaitkan dengan hadis lain, dengan hadis Nabi SAW katanya, orang yang paling terang jalannya nanti di sana, yang rajin datang sembahyang subuh dan sembahyang isya. Orang yang paling terang suasananya di sana, subuh ada dia, isya pun ada dia. La ilaha illallah. Sahabat Nabi zaman dulu yang berkata ini Abdullah bin Umar ya. Kami, kata Abdullah bin Umar. Ini yang ngomong Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab yang diasuh oleh Nabi sejak kecil. Katanya apa? Kami kalau tidak lihat orang tuh sembahyang isya dan subuh dah jatuh statusnya. Orang itu kalau sembahyang isya tidak ada, sembahyang subuh tidak ada, jatuh statusnya. Kata Abdullah bin Umar. Karena yang tak datang itu mungkin 1%. Mungkin 1% yang tak datang, yang bermasalah. Nah, inilah doanya ya, supaya hati kita terang, jalan kita terang, jalan ke masjid mulus. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doanya ya. Kemudian disebut juga dalam surah Al-Hadid, orang yang suasananya gelap nanti di sana mengemis meminta sama ibu yang pergi masjid, ibu kasih dong sedikit baterainya. Jalannya tidak nampak. Nak nampak jalan ke jannah. La ilaha illallah. Kata orang Minang, apa katanya? Rumah nampak, jalan tak tentu. Lagu dapet suara hilang katanya. Nampak jannah mau disasar, mau dicapai, tapi jalannya tak bisa jalan. Lalu mengemis. Ada dalam Quran ya. Orang yang lampunya tidak cukup kuat wattnya, voltasenya tidak cukup kuat, nanti menangis di sana mengemis. Apa dia bilang? Lain madongan sotik lampumu idania. Baterimu ilaih masotik fa'au katanya. Ada di sini Bu ya, surah Al-Hadid. Ini tentang masjid ya. Kita masih bicara tentang masjid. Halaman 539 ayat 13 ataupun 12, 13 dan 14. Ayat 12 yang menyatakan orang beriman mendapat cahaya yang maksimal. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm
busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Di sana orang beriman yang mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai masjid, suasananya terang. Katanya yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Di kanan, di kiri, di sekitarnya terang. Orang di sebelahnya tidak terang. Berarti di sana nanti ya, menurut ayat ini, alak singengu deh. Tengok ayat sesudahnya. Nah, ayat sesudahnya nanti. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Orang yang suasananya gelap, mengemis, naqtabis min nurikum. Leh maju dengan sotik dania. Dan tidak dalam non katanya. Kasihlah sedikit dong. Jalan kami tidak nampak ini, tidak kelihatan. Naqtabis min nurikum. Lehen masotik dongan. Kasihlah sedikit mak, bu. Kasih sedikit dong. Baterainya 5 watt cukuplah, 10 watt cukuplah contohnya lah ya. Kemudian orang yang mengemis tadi menerima jawaban, qila rji'u wara'akum. Mula get lampu do get baterai mulak manulak susinge nguke masumbayang. Irji'u wara'akum, kembalilah ke dunia. Faltamisu nura, cari nur di sana. Kami subuh ada, salat fardu ada. Ini kedatangan ke masjid ini mencas baterai, bu. Kedatangan ke masjid ini mencas baterai. Orang yang paling tinggi kekuatan lampunya di sana nanti dalam hadis, basyiril masya'ina fil zulam bin nurit tam yaumal qiyamah. Orang yang datang sembahyang isya dan subuh berjamaah. Jadi kalau bisa ya, isya juga tidak datang, subuh juga datang, yang lain juga diribut. Jadi orang yang mengemis tadi mulak tu dunia ni. Kema sembahyang mulak tu masjid Singinguan katanya. Bo pendadong aik rasul di masjid. Jangan air ndak ada ndak ke masjid. La ilaha illallah. Air ndak ada dah. Kedatangannya dah merosot. Orang dulu ndak ada air. Maaf ya, maaf. Maaf ya. Katanya irji'u wara'akum. Memulak tu dunia. Faltamisu nura, cari nur di sana. Itu sebenarnya bukan penyelesaian ya, itu penghinaan sebenarnya. Macam mana mau kembali ke dunia? Faduriba bainahum bisurillahu bab batinu fir rahmah wa zahiru min qibalil azab. Kemudian terdindinglah di antara dua kelompok tadi, yang terang dengan yang gelap. Ada dinding di sana, ada macam penghijab. Yunadunahum, yang ketinggalan tadi, yang gelap tadi, memanggil lagi ibu yang sudah terang cahayanya, jalan terus menuju siratal mustaqim, menuju jannah. Yang ketinggalan tetap ketinggalan. Dipanggilnya lagi, yunadunahum alam nakum ma'akum. Kan itu Arab singing ujain aja Allah. Arab alak singing udah itu. Alam nakum ma'akum. Kita kan satu ketua kampung. Kita kan satu negeri. Kita kan satu kecamatan. Kalau yang kecamatan lah ya. Kalau yang kabupaten. Kalau yang provinsi. Kalau satu negara. Kan rap lubis do. Mana mulana lubis? Mulana Tanjung. Kan keluarga Tanjung ini tolong dong. Kalau yang Nasution juga begitu. Alam nakum ma'akum. Kita kan dulu sama, bu. Kasihan dong. Itu ayat 14. Kemudian dijawab lagi di sana. Kan narap di tanah jolo. Mula adong nama meninggal kan narap di teke. Olo meninggal ke itu masojin deke biame. Macam tuh? Meninggal ramai. Memang disuruh ya. Menghadiri panggilan masyarakat. Panggilan Allah macam mana? Allah memanggil dengan mikrofon, dengan mic. Tidak didengar. Di sini dibilang apa? Orang yang suasananya gelap nanti di sana, ada 5 kelemahannya, bu. Yang 5 ini tolong jauhi. Sudah sebut di sini ya. Ada 5 masalahnya orang yang akan menghadapi suasana yang gelap gulita nanti di sana.
Alam nakum ma'akum, kan narap-rap di tanah jolo nih ya. Nah, tolu bagian meninggal sadari, narap dita. Dijawab oleh orang tuh, oleh ibu ini, oleh bapak ini, bala, memang demikianlah. Tapi bapak ada 5 kelemahan, ibu ada 5 kelemahan, maka ibu tidak ada nur di sana. Ibu kegelapan di sana. 1, walakinnakum fatantum anfusakum. 1, wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani wa gharakum billahil ghurur. 5 kesilapan. Jadi mesti dipelajari ini, Bu. Ayat 11 surah Al-Hadid halaman 539. Tapi katanya kamu ini yang suasananya gelap ini, fatantum anfusakum. Kamu dulu di dunia membinasakan diri dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Bukan peturi ibaniyah ya. Ke masjid ini memperbaiki diri. Majelis ini memperbaiki diri untuk kita muhasabah, untuk kita mengubah sikap. Dia tidak. Fatantum anfusakum. Kamu dulu hidup dunia membinasakan diri sendiri. Ini urus ya ibaniyah, ini butuh ya isi ya. Orang ini ramai yang tak tahu siapa dia. Ramai yang tak tahu siapa dia dan apa tugasnya di atas bumi Allah ini, ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu, orang yang tak tahu peranannya, misinya dalam hidup ini. Misi kita, Bu, beramal saleh. Misi kita beramal saleh. Menjadi hamba yang saleh. Lalu ibu ini kesilapannya pertama membinasakan dirinya, fatantum anfusakum. Yang kedua, wa tarabbastum. Tarabbastum ini selalu menangguh. Selalu menangguh. Nantilah saya baca Quran. Nantilah saya ke masjid. Palaru Israel. Nggak bisa ditawar lagi. Datang Israel. Israel ini yang tua diambilnya, yang separuh baya diambilnya, yang muda anak-anak pun diambilnya. Tidak ada COVID pun datang juga Israel. Apalagi ada COVID ya. Orang ini suka menangguh, menunda, melambat-lambatkan, suka menunda. Nantilah saya baca Quran sejus hari. Bacalah sekarang supaya dosa itu hanyut. Bacalah sejus 1 hari supaya hati itu bersih, supaya itu terawat, supaya pemikiran itu bersih, supaya kesehatan terjamin. Pasti orang yang rajin baca Quran lebih sehat daripada yang tidak baca Quran. Itu pasti itu. Adong cari itu alak naona kanker. Dia kena diserang kanker. Kimatong dokter pakar teh, jumpa dokter pakar kanker. Kata dokter, usia bapak paling lama 6 bulan lagi, Pak. Siap-siaplah Bapak. Dia percaya, dia yakin dia. Iyalah katanya, 6 bulan ini cukup untuk saya, cukup masanya untuk saya membaiki diri saya dengan Allah. Mulakia, ini cerita orang Sudan, berobat ke Kairo, Mesir. Dia pulang ke Sudan, dia berunding dengan istrinya istri jannah. Nah, ini yang susahnya. Adakah suami-suami jannah, istri-istri jannah? Kalau suami jannah, istri jannah, mudah mau diajak. Senang mau diingatkan. Kalau suaminya bukan suami jannah, istrinya istri jannah, selalu tegang di rumah itu. Diajak ke masjid, tidak mau bapak itu. Ada pikir maita katanya. Darah. Nauzubillah. Lalu orang tadi, apa dibuatnya? Apa dia bikin? Dia pulang ke Sudan, dia baca Yasin, Bu, jam 3. Baca Yasin jam 3, 1 malam 7 kali. 7 kali 1 malam jam 3. Yasin al-Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, sampai kepada fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. 7 kali, Bu. Dengan niat badannya sehat. Dengan niat semua penyakit selesai ataupun hilang. Sesudah 7 malam, dia 7 kali 1 malam, 7 malam betul-betul. Sesudah 7 malam diperiksa sama dokter, tidak ada kankernya. Pergi ketemu sama dokter yang mengurusnya di Mesir. Kamu sepatutnya sudah dalam yang lahan ini. Apa yang kamu bikin? Ini betul kamu punya rekod ini? Kamu punya file? Iya, itu file. Nomor paspornya betul? Betul. Tidak salah? Tidak.
Patutnya kamu sudah lama masuk kubur. Kata dokter, apa yang kamu buat? Katanya, baca Quran, Bu. Baca Quran. Dia dipilihnya jam 3. Memang hebat, Bu ya. Ada juga cerita anak yang bapaknya koma 15 tahun terbaring di rumah sakit. Anak salehah perempuan ya, yang bapaknya terbaring di rumah sakit 15 tahun, Bu, koma. Ekoran dari eksiden, kecelakaan di jalan. Bapak itu bawa mobil mungkin terlalu kencang ya, lalu terjadi kecelakaan, dibawalah ke rumah sakit, dilihat oleh dokter, 95% sel otaknya sudah rusak dari hempasan yang terjadi pada pelanggaran tadi. Dia sendiri, bukan dia melibatkan mobil lain, tidak, dia sendiri yang menghadapi kecelakaan lalu lintas. Yang jelasnya sampai di rumah sakit diperiksa oleh dokter pakar, 95% sel otak bapak ini dah rosak. Lalu dia koma. Anak ini, anak kedua perempuan, usianya baru 2 tahun. Di awal bapaknya masuk hospital, masuk rumah sakit, usia anak ini masih 2 tahun. Tapi yang hebat itu ibunya. Ibu si anak ini dia urus anak dengan baik, dari umur 7 tahun tidak pernah tinggal tahajud katanya. Wah, subhanallah. Keluarga tahajud. Neneknya nenek tahajud, ompungnya ompung tahajud, satu rumah tahajud. Tahajud itu bagi orang beriman sama dengan sholat fardu pentingnya. Banyak kehidupan yang selesai, banyak kekusutan hidup yang selesai dengan tahajud, Bu. Kalau ibu tidak tahajud, kekusutan akan bertambah kusut mungkin. Kalau ingin menyelesaikan kekusutan hidup, ayo tahajud insya Allah. Lalu anak ini umur 2 tahun, bapaknya masuk rumah sakit. Tapi umur 7 tahun dah taat sholat, taat tahajud. Umur 10 tahun dia sudah hafal Quran. Berkat perjuangan ibu. Si istri yang suaminya koma di rumah sakit. Lalu sudah 15 tahun bapaknya di rumah sakit. Dia bilang sama ibunya, ibu malam ini saya mau sholat, berdoa di samping ayah. Mudah-mudahan doa saya didengar Allah. Nang konda boy nang beni. Emaknya bukan kurang yakin. Mak 15 tahun dongan ni nangkon benia. Coba dulu mak, coba dulu. Kemaya. Mungkin mulai dari jam 2 dia baca Quran, dia berdoa, dia sholat. Pendek ceritanya, duduk bapaknya. Duduk bapaknya. Ngomong. Apa dia bilang? Man anti wa maza taf'alina huna. Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Bapaknya tidak kenal. Karena ditinggalin dulu umur 2 tahun, sekarang sudah 17. Man anti wa maza taf'alina huna? Who are you? What are you doing? Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Ise dole, inang. Ada suruh tuson. Kali pertama bapaknya ngomong, anak tadi kebingungan. Betulkah bapak saya ini ngomong? Jangan-jangan saya bermimpi. Kali kedua ngomong lagi. Man anti wa maza taf'alina huna? Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Jongjong namanya Asma ya, Asma namanya. Dia berdiri bangkit mau merangkul bapaknya. Haram alaik ittaqillah. Takutlah kepada Allah, haram kamu menyentuh saya. Kata si ayah. Kata si anak, bukan haram, ya halal. Ini Asma putri ayah. Ayah sudah terbaring di sini 15 tahun. Dulu ayah tinggalkan saya umur 2 tahun. Sekarang saya sudah 17 tahun ya. Ayah koma selama 17 tahun. Baru ini dapat kesembuhan dari Allah. Dengan doa si anak, dengan tilawah Qur'annya, dengan ru'yahnya, hidup bapaknya lagi. Dokter sudah tidak bisa. Jadi banyak yang selesai dengan Quran nih Bu ya. Berniatlah sang penokoni Ustadz taikan baca mani Yasin paling kurang, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Quraisy. Yasin, Waqi'ah, Muluk, Quraisy. Doa surah Waqi'ah sudah dikasih ya. Kita berniat supaya badan kita semakin sehat. Subhanallah.
Quran ini kalau dibaca insya Allah dengan niat yang betul, dengan kaedah cara yang betul, jangan tajwidnya mesti betul Bu ya, mesti belajar. Insya Allah dia akan jadi obat bagi jasad, obat bagi hati dan roh juga. Itulah dia. Jadi ini mencari tunanangkin. Orang itu 5 kelemahannya, 1 membinasakan diri dalam, bukan diurusnya dirinya. Hari-hari dia membinasakan dirinya, tidak mengurus dirinya dengan baik. Tidak tahu dia di dunia ini untuk jadi apa, untuk kemana. Yang jelasnya nanti bila tiba ajalnya dia akan masuk kubur. Jadi siap-siaplah untuk masuk kubur. Itulah tujuan kita hidup ini. Yang kedua suka menangguh. Yang ketiga wartabtum, tidak yakin. Keraguan lebih kuat daripada keyakinan. Kalau dia yakin wabil akhirati hum yuqinun, kalau dia yakin mesti masjid dekat di hati, dekat di mata. Kalau tak yakin, bisa-bisa masjid dekat di mata, jauh di hati. Na'udzubillah. Quran, kalau dia yakin nih kitabullah, dekat di hati, dekat di mata. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Pertama tadi membinasakan diri. Yang kedua suka menangguh, menunda, melambat-lambatkan tugas. Yang ketiga ragu. Yang keempat katanya di sini wa gharatkumul amani hatta ja'a amrullah. Dia diayun dan dibuai angan-angan sampai ajalnya tiba. Dilamun angan-angan nantilah. Anggota ala Islam dah butuh surga sudah ini ya. Angan-angan dia kan. Tapi dia tidak menempuh jalan ke surga. Belajar malas. Sebelum ini kita sudah bilang orang yang lancar jalannya ke surga, orang yang rajin belajar. Yang keempat apa? Diayun dan dibuai angan-angan. Banyak angan-angannya. Angan-angan setinggi langit. Tapi tidak ada pelaksanaan. Yang terakhir, wa gharakum billahil ghurur. Hidupnya dimonopoli oleh dunia dan iblis. Iblis yang monopoli. Iblis tidak suruh dia bangun. Mana? Iblis mana suruh bangun ya? Menyuruh bangun itu malaikat. Kalau malaikat dia datang, dia membangunkan ibu itu pukul 3, 3:30, pukul 4. Ngot mau ngai ya. Ngot madai nangi. Ngot mau bapak Kalau orang bersama malaikat mudah berbuat taat. Kalau orang bersama setan iblis berat berbuat taat. Yang dekat jadi jauh bagi orang yang dimonopoli oleh gharur. Gharur ini artinya penipu yang kejam. Jadi ada 2 tafsirnya. Pertama katanya keduniaan, yang kedua setan iblis. Yang jelasnya doa tadi sangat perlu Bu ya. Doa surah apa tadi? Surah Tahrim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa minta kita hidup kita ini terang, diterangi oleh iman, oleh ilmu, dan nanti suasana sana akan terang. Kalau hidupnya di dunia terang, di sana terang nanti. Kalau di sini gelap, sana akan gelap. Kemudian ada juga doa jannah dalam surah Tahrim juga ayat 11. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Doa jannah ya, patutnya dijadikan amalan harian, doa harian. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Doa siapa? Doa permaisuri Fir'aun. Permaisuri Fir'aun, istri Fir'aun yang berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Jadi ada doa-doa di sini, doa untuk supaya hidup kita ini diterangi oleh ilmu dan iman, dan doa supaya kita disediakan Allah untuk kita istana yang megah di jannah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wardana ya karim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ibni li wa li jama'ati baitan fil jannah. Rabbi ibni wa li jama'ati wa lil muslimina baitan fil jannah. Rabbi ibni li wa li jama'ati wa lil muslimina baitan fil jannah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.